Sebenarnya bukan itu saja, Prof. Saya kemarin pikirkan, mestinya guru tak ulama-ulama kita dari DDI ini ada kuburan khusus untuk ulama kita dari DDI, sehingga bisa dikumpulkan di satu tempat, mudah diziarahi, kayak Taman Makam Pahlawan. Itu penting sekali sebenarnya, tapi kayaknya tidak ada yang menggerakkan itu untuk mengumpulkan makamnya para ulama. Itu supaya mudah diziarahi. Itu penting, saya wasiatkan. Makanya syukuruki bisa bersilaturahmi seperti ini. Kemudian ada wasiat saya lagi yang ketiga, yang keempat. Ini juga tidak kalah pentingnya. Nah, sebab ini kan bulan Syawal. Ada yang mengatakan Syawalan. Ada yang mengatakan halal bihalal. Itu bulan Syawal, angka 2 ibadah disunnahkan. Yang pertama puasa. Sunnahkan imam puasa. Disebut puasa sunnah Syawal. Ini kan hadisnya nyambung. Berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Jadi maka dia Nabi sama kalau berpuasa 1 tahun penuh. Jadi aja tak salah paham, aja tak kada nigi mau puasa bulan Syawal 6 hari, pada mau puasa isi tahu deh. Jadi siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu sama kalau dia puasa 1 tahun penuh. Bagaimana cara menghitungnya? Kan maka dia ayat man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Ya kopigau kocik di DC nakali 10 ipung Allah Ta'ala. Di Ramadan itu kan 30 hari. Dikali 10 menjadi 300. 6 hari di bulan Syawal dikali 10 menjadi 60. Jadi ya kok ipasi tambai 360. 360 itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, makiro kita pahamnya jadi maka pada kau mau puasa isi tahu. Nah, sabak 30 kali 10 300. 6 hari kali 10 60. Jadi 360. Nah, dalam 1 tahun itu 360 hari. Jadi pada kau mau puasa isi tahu, aja tak ada mau puasa dengan sona ulah Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Megan itu tahu dia nak puasa Ramadan. Nah, saya bawa na Syawal. Yang namanya sona pada kau isi tahu. Itu na polo-polo hal desa. Itu yang fatal itu. Ada juga yang parah itu. Syahrul Ramadan awwalu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiru idkum minan nar. Pamulana pamasenasang rahmat, awwalu rahmah, awsatuhu maghfirah. Ada pang akhiru idkum minan nar, ipala popula pinaraka. Talunga somi puasa si di Ramalan 10 Ramalan, 20 Ramalan. Nala mi tangana na sama hadesa mi na baca pasilepo mi. Itu yang fatal. Tapi upasang bagi ibu-ibu yang ada puasanya terlewatkan, puasa qada ni jolo. Itu satu versi. Puasa qada ki nasabak wajib puasa qada, sunnah ni puasa Syawal. Jadi aja jo tak puasa Syawal, puasa qada ki jolo. Mateka maki. Jadi, pendapat yang kedua, anggap pendapat yang kedua, yang namanya mulai ya. Maka dah tidak usah digabungkan saja. Jadi puasa qada ni tamatoni puasa Syawal. Nah, sebab maka kami Nabi berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Yang penting angka puasamu enang sono ke Syawal sudah masuk puasa Syawal. Walaupun dia puasa Senin Kamis, walaupun dia puasa qada, yang penting puasa di bulan Syawal 6 hari itu sudah masuk puasa Syawal. Ya nanti namanya gak tahu. Nah, niat kak bama nih, niatkan puasa qada sekaligus puasa sunnah bulan Syawal. Cica menima puasa na 2 na lolongan. Iya nama gampang. Mega ni mulai ya. Kemudian sunnah yang kedua, enakkah puasa? Sunnah yang kedua, saya sampaikan ada sholatnya itu Bu, Pak. Angkatu sempajanna ulas Syawal. Jadi kalau Ramadan itu sholat sunnah tarawih. Siangnya puasa wajib, malamnya puasa ibadah sunnah. Kalau di bulan Syawal, siangnya kita puasa dan bisa sholatnya juga siang bisa malam. Angkatu sempajanna ulas Syawal. Yasas sampajas sunnah utaqah. Itu ada di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya buka hadis. Saya punya kitab hadis di rumah itu, ensiklopedia hadis Nabi. Kurang lebih 600.000 hadis Nabi. Tidak saya temukan hadis satupun. Degaga hadis seuruntuk kurana kita mas sumpah Nabi tak kepa. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kasihan apa Nabi tak kepa. Pada hadis ini. Nabi bersumpah 4 kali. Nah ya ko Nabi tak mas sumpah. Namo cincemi. Nah kepa mas sumpah Nabi tak ko hadis saya. Siapa yang mengerjakan sholat ini kata Nabi, kemudian dia punya penyakit, maka pasti Allah akan menampakkan
Lai pitangi atau tahu niga tawad di buraiwi, dan bisa juga dinampakkan apa obatnya penyakitnya. Itu Nabi bersumpah. Itu sholat sunnah utakah. Yang kedua, masumpah Nabi tak, siapa yang mengerjakan sholat ini, maka diberikan hikmah pada lisannya. Ya kongka anak tamelo mancaji pacarama, tersuruh jamin. Kemudian apalagi hikmahnya, diberikan hikmah pada lisannya. Kemudian aganasa Nabi tak akan dibebaskan dari utang ketika dia punya utang. Maka dia itu pandrite penjelasan Nabi Taro, dia itu tahu sebelum meninggal utangnya akan lunas. Boleh jadi dia membayarnya atau boleh jadi orang memaafkannya. Ia kode gagal ka usahana ia rotonon riyen minran halalakan inrana. Itu atas petunjuk. Angkap ko kita na Imamul Qudamah Al-Mughni. Imamul Qudamah mau kiro kita pikir angka corona kisah kangi anak muda kumasere nak kena kanker mata. Kalau setelahnya sekarang kanker mata itu sampai biji matanya sudah mau keluar. Degaga tabib, degaga dokter mulai buraiwi. Tapi anak muda ini menemukan hadis ini di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian mengamalkan sholatnya. Pure mas sampai subuh, nak kisahkan sebelum kudama, pure mas sampai subuh ronanae, na liu okor anak muda, liu kesena sujadana, metinro. Di dalam mimpinya, tidurnya itu dia bermimpi, diludahi matanya. Ia micui matanya. Niga mamicui Imamul Qudamah. Dan Imamul Qudamah purana mas sampai subuh mengaji-ngaji. Mengaji-ngaji kok bolana. Setelah membaca Al-Quran dia tertidur. Dan di dalam tidurnya dia mimpi didatangi Rasulullah. Dan Nabi kasih tahu, wahai Imamul Qudamah, ini ada anak muda di Mesir butuh untuk diobati. Maka ludahi matanya. Tapi Imamul Qudamah panipi, okomi lalatinro ipitangnya anak muda dan Qudamah meludahi. Dalam mimpi, dia nasi runtuk. Setelah anak muda ini bangun, dia usap matanya, ternyata sembuh. Mahkuta mana te koro kampungnya maka dan niga buraiko. Aga jawabannya Imamul Qudamah. Dia agak matepak karena jaraknya dari Mesir ke Imamul Qudamah itu ratusan kilometer. Dia mungkin itu topan rita yang kalau komainya. Setelah ditanya Imamul Qudamah aga jawabannya, maka dia ko iya to anak muda maka dia buraiwi iya to ngatu. Nah sebab menipi kak buraiwi itu anak muda itu. Dan itu sembuh. Itu berkah sholat sunnah utakah. Iya. Tapi ulas sawal mini jama, ya nalaba ulas sawal, dia nalaba di jama. Kemudian yang ketiga, mas sumpah nabita. Ya ko angka tau lo sompa, lo masa padale, tau melo buka usaha. Suruh jama ya sampajangi. Magai, pasti lagi mudahkan aku pengala ta'ala. Yang kakak tau melo lo sompa, suruh jok jama apa joka. Atau mau buka usaha, tak suruh pamulai jolo ya sampajangi apa buka usaha. Kemudian ada Nabi katakan dikasih maghfarah di setiap lafaz yang dia baca. Jadi caranya ijama wadding wattu duha, waddito wattu tahajud. Jadi aku mikir jamai waddi wattu duha. Ini akan sekaligus sholat sunat duha. Arwarakanna. Cuma pengupuna kuluallahu akka 15 sirakannya. Tidak diganti surahnya. Rakaat pertama surah Al-Ikhlas 15 kali. Rakaat kedua Al-Ikhlas 15 kali. Pura kima beresala to makade si malai makotoro kuluallahu akka 15 sesudah Fatihah. Arwarakanna, jangan dikerjakan terpisah, dikerjakan sekaligus selama dari sebanyak 8 rakaat. Purai matu mak beresal lengi, jangan merubah posisi duduk. Langsung kita baca tasabena. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim akap itu 10. Jangan lebih, jangan kurang. Kemudian yang kedua, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad akap itu 10 toh. Dan doanya tidak ada. Kita mau berdoa tidak masalah, tidak berdoa tidak apa-apa. Arwarakanna, kerjakan walau hanya sekali di bulan Syawal. Jadi angka puasana tuh angka sampajana. Ya ke puasana puasa sunnah Syawal. Ya ke sampajana sampaja sunnah utaka. Sana. Jadi kong ka anak tamelo. Ya palagi kong kataw din na lancar mak bicara ko mas sambutan. Suruh jam itu dimudahkan lisannya itu. Nabi mengatakan diberikan hikmah pada lidahnya sehingga dia tidak susah mengucapkan kebaikan dan hikmah. Itu pesannya Rasulullah. Dan Nabi bersumpah 4 kali. Makanya sholat ini penting saya wasiatkan. Saya kerjakan sholat ini Pak mulai di pesantren dulu. Sudah alia baru saya mulai kerjakan. Itu barakahnya luar biasa. Saya beberapa kali kena penyakit. Ada yang mengobati. Termasuk ada satu peristiwa yang sampai hari ini saya masih selalu berpikir.
Adanya ulama itu yang tidak pernah ketemu dan saya tidak pernah tawassulan, tapi kenapa dia dalam mimpi datang memberitahu? Itu dengan memberitahu bahwa ada air sam-sam di atas lemarimu itu, ada air hujan di lemari di luar, campur itu baru kau minum, itu obatnya penyakitmu. Saya 15 hari tidak bangun, sampai tidak pergi sholat Jumat 2 kali. Karena tidak bisa bangun, semua badan itu warna kuning dan tidak bisa makan. Tapi setelah diperlihatkan itu datang, kemudian memberitahu, saya cuma suruh istri kasih, saya minum sorenya, besok paginya itu saya pergi di Cempe ceramah. Kenapa? Saya tidak tahu, langsung hilang. Saya mengatakan, ini keberkahan sholat sunnah utama. Saya yakin betul itu. Jadi makanya memang Nabi katakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, siapa yang mengerjakan sholat ini, kalau dia punya penyakit, Allah akan tunjukkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Dan saya yakin betul itu. Nah, makanya saya wasiatkan kerjakan ini. Tidak berat, Bu. Karena surah Al-Ikhlas 15 kali aja. Jadi dihitung aja itu. Qulhuwallahu Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu samad, itu 15 kali setiap satu rakaat. Itu untuk sholat utama. Kemudian ini sudah jam berapa ini? Saya ada acara sudah duhur di Parepare, Bu. Oh iya. Oh ini sudah hampir jam 12. Kemudian ada disebutkan Rasulullah ayat Al-Quran. Ini yang penting juga. Dan ini bukan berkaitan bulan Islam, tapi ini berkaitan bulan Miladiyah. Ini kan bulan, sudah masuk April, Bu ya. Ini yang disebut Nabi bulan Nisan. April itu disebut Nisan. Nisan itu bulan 4. Jadi Januari, Februari, Maret, April. Jadi bukan bulan Islam ya. Bulan Nisan disebut dalam hadis. Nisan itu adalah bulan April. Sekarang sudah masuk. Jadi tunggu, pasti ada hujan itu. Tunggu, kita beli wadah baru. Kalau tidak ada wadah baru, pakai baskom lama. Tapi belikan kantong plastik. Jadi nanti kalau hujan, tak ada langsung air hujan dari langit. Tak ada langsung. Jadi tidak melalui atap. Itu melalui langsung dari langit. Biar tidak banyak. Yang penting ditada langsung. Nanti kalau sudah ditada, tapi bulan 4. Itu hanya bulan 4. Lewat dari bulan 4 tidak bisa. Hanya bulan April yang disebut Nabi bulan Nisan. Inilah yang disebut dengan air Al-Quran. Jadi tada langsung dari langit. Kemudian ambil air itu didoakan. Sholat sunnah hajat 2 rakaat. Baru di dalam kamar yang tidak ada suara-suara. Kita doakan. Apa yang dibaca? Hafal ini. Surah Al-Ikhlas 70 kali. Al-Fatihah 70 kali. Al-Ikhlas 70 kali. Al-Falak 70 kali. An-Nas 70 kali. Al-Kafirun 70 kali. Dan ayat kursi 70 kali. Masing-masing 70 ya. Itu hadis itu. Kemudian air ini tadi diminum selama 7 hari kata Nabi. Setiap pagi dan sore. Ini fungsinya apa? Orang yang tidak punya keturunan kata Nabi itu bisa punya anak. Jadi kalau ada orang tidak punya keturunan suruh amalkan itu. Itu yang disebut air Al-Quran. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan siapa yang berobat dengan air Al-Quran kemudian tidak sembuh, berarti dia nagaga tawad di burai wilasanna. Kau linomo itu. Jadi ipat timangnya ruwe dan saya sampaikan bagi yang tidak sakit minum. Ya rotau deh nama lasa tinungi, namo si taggo mitinu jangan dipanaskan. Namo satu taggo mitinung pagi, minum sore tapi selama 7 hari. Pitungas semua magai. Maka Nabi siapa yang meminumnya maka dia tidak akan kena penyakit besar hingga 1 tahun berikutnya. Dia akan naila sama raja letu tau pemang. Itu janjinya Rasulullah. Ini makanya air Al-Quran ya. Maka dia Nabi orang yang tidak punya keturunan suruh minum. Makanya maka dia tahu pandai penjelasannya angka 2 telu seperti Imam Kanim Al-Hafiz Al-Baghdadi itu agak nasang. Maka dia ia kominungi manipi komita anak bicu anak perempuan sapa ko anak makun rei mupiarai baru dikasih keturunan. Tapi ketika kau sudah meminumnya kemudian bermimpi melihat bayi laki-laki atau anak laki-laki datang, cari anak laki-laki kau pelihara baru dikasih keturunan. Tapi ketika engkau bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Itu isyaratnya secara langsung. Jadi tidak sembarang itu ambil anak pakai air Al-Quran. Itu magampamu ya kibua. Dan itu Pak Bu, saya kasih tahu. Keistimewaannya air Al-Quran. Namo tata rogang ke 10 tahun itu tidak berlumut. Kelebihannya. Saya pernah simpan sampai 7 tahun itu tidak ada perubahan. Air galon itu kalau disimpan 3 bulan, angkana lumunah.
Tapi kalau air Al-Quran itu lebih jernih daripada air aqua. Dan tidak akan berlumut walaupun sampai 10 tahun. Tidak berubah warnanya itu. Itu keistimewaannya air Al-Quran. Dan saya sering setiap tahun bikin. Cuma tidak pernah tinggal lama di rumah. Kadang 1 minggu sudah habis. Kadang-kadang menelpon, minta ini, minta ini, minta ini. Kadang saya sudah kasih tahu. Kenapa saya kasih tahu amalannya? Supaya kita bikin sendiri. Jangan ustaznya dibikin capek. Saya 2 tahun lalu di Jayapura, itu dibawakan ke rumah sampai hampir 1 drum. Saya naik di kursi itu, bacakan mulai jam 2 malam itu sampai menjelang subuh. Baru selesai. Itu didoakan. Tapi itu berubah. Kalau airnya kita sudah bacakan dan tidak berubah warnanya dari kuning, berarti Fatihahnya kurang. Kalau dia kayak ada minyak di dalamnya, berarti ayat kursinya tidak cukup. Kalau kayak ada sampah itu, kalau dikasih begini, kayak ada sampah gelembu-gelembu, berarti surah Al-Ikhlasnya yang kurang. Itu bisa ditahu. Itu air Al-Quran namanya. Makanya pakai itu, Bu. Jadi pasti hujan itu bulan 4. Ada hujan. Jadi nanti ditanda langsung dari langit. Pakai wadah yang tidak pernah dipakai. Nanti didoakan. Tapi harus 1 kali duduk ya, Bu. Jangan baca dulu surah Al-Ikhlas baru pergi makan. Pulang lagi lanjut. Jangan. Itu 1 kali duduk. Nggak lama gitu. Palingan 1 jam sudah selesai. Kita bacakan itu. Palingan santai itu kalau membaca 1 jam. Iya. Itu penting. Saya kasih tahu supaya dijadikan sebagai obat. Karena orang yang meminumnya itu luar biasa. Nabi mengatakan akan menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau tidak bisa sembuh dengan air ini, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Itu kuncinya. Makanya jangan pernah berharap bahwa yang menyembuhkan itu orang. Tidak. Yang menyembuhkan itu Allah. Orang itu hanya mengobati. Makanya dokter itu menulis mengobati penyakit ini. Tidak ada dokter menulis menyembuhkan penyakit ini. Tidak ada. Karena dokter itu mengobati. Allah yang menyembuhkan. Itu kuncinya. Makanya kalau mau makan obat itu Bismillahirrahmanirrahim. La syifa'u illa anta syafi. Sudah dihafal, Bu? Jadi kalau minum obat apa dibaca? Apa? Bismillah aja. Doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. La syifa'u illa anta syafi. Dengan menyebut nama Allah yang maha menyembuhkan. Dan tidak ada yang bisa sembuhkan penyakit kecuali hanya Dia yang maha penyembuh. Makanya dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim. La syifa'u illa anta syafi. Tak pula nih. Ya kalau ditapel akan bani Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ini. Itu doa umum aja. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih sudah memberi kesempatan bersilaturahmi bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini itu memanjangkan umur. Setiap orang yang bersilaturahmi itu dipanjangkan umurnya. Dan dimudahkan rezekinya. Itu. Tapi setiap orang yang memutus silaturahmi itu akan diputus rezekinya oleh Allah. Itu bahayanya. Jangan juga suka marah-marah. Karena 40 saraf di muka itu akan putus ketika orang marah. Makanya kenapa kita disuruh berwudu? Karena wudu itu menyambung saraf yang terputus. Itu. Jadi itu jenek makan jalada. Kalau bisa terpelihara dari wudu, insya Allah itu akan terus bercahaya mukanya. Orang yang terjaga dari wudu. Kecuali wanita haid jangan berwudu karena diharamkan. Iya. Itu kunci.